Hai bos, kita bertemu lagi hari ini. Tentunya dengan penuh harapan, mudah-mudahan bosku diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukup, serta diberikan kemudahan segala urusannya. Oke bos, hari ini saya kepengen cerita masalah grup yang dari kemarin di kolom komentar banyak yang nanya mondar-mandir masalah grup atau outgroup. Pada video yang lalu saya sudah mengupas masalah input dan output dari mixer audio ini. Nah, sekarang lebih spesifik kita cerita ke grup. Sebenarnya apa sih fungsi dari outgroup ini atau fungsi dari grup yang terdapat pada mixer audio ini? Secara pengertiannya kalau grup itu ya sama ya, misalkan kayak grup hadro, grup orkes, atau grup-grup qosidah ibu-ibu ya, itu sama pengertiannya. Jadi grup ya artinya sebuah kumpulan itu ya, sebuah kumpulan. Nah, di sini pun sama pengertiannya, grup adalah sebuah kumpulan. Artinya kita bisa mengumpulkan. Contoh begini bos. Jika kemudian kita akan mengaktifkan grup, mana-mana yang akan kita aktifkan, mestinya kita akan pilih dulu. Semisal, katakan untuk orkes lah ya, untuk orkes. Untuk orkes itu, semisal kita akan mengelompokkan kendang dangdut. Biasanya kendang itu ada dut, kemudian ada tak, kemudian ada lagi yang tung, ada lagi yang apa ya, pokoknya sejenis itu. Kira-kira jumlahnya kalau seandainya dengan kendang jaipong itu ya kurang lebih antara 5. Sama juga dengan kendang koplo itu juga ada 5. Artinya 5 perkusi, 5 alat musik yang dengan nada yang berbeda-beda. Nah, jika kita akan membuat sebuah grup, artinya membuat sebuah kemudahan settingan, itu akan enak sebenarnya bos dengan grup ini. Kenapa? Karena dengan grup itu tadi kita bisa memberikan sebuah nilai lebih terhadap instrumen itu sendiri, atau kita mempermudah katakan settingannya ya. Semisal katakan tadi kendang kita kelompokkan menjadi kendang, maka dengan grup itu misalkan kita main grup 1 dan 2 ya, grup 1 dan 2. Nah, kemudian jika kemudian ternyata memang settingannya dibutuhkan power yang agak lebih, artinya dB-nya kurang keras, ya dB-nya kurang tinggi, ya kita tinggal dorong dari fungsi dari grup 1, 2 itu tadi. Atau mungkin semisal kita tidak main dangdut lah, kita coba beralih ke genre. Kita coba di pop, bagaimana aplikasinya di pop. Di pop itu juga sama, yang akan kita grup mestinya juga drum yang jumlah mic-nya itu banyak. Kemudian juga jika tidak di grup, itu kita akan kesulitan untuk memainkan masing-masing instrumennya. Nah, jika kemudian sudah kita setting, misalkan untuk bass, ya kick bass, kemudian snare, kemudian floor, kemudian tom, terus cymbal kanan kiri ya, terus hi-hat ada apa. Nah, jika kemudian sudah kita setting, katakan butuh biasanya berapa ya, kalau drum itu kira-kira mungkin 8 ya, 8 ya kira-kira, 8 apa 6. Nah, pokoknya itulah, kalau seandainya mungkin 6 channel ini sudah digunakan untuk drum, fasilitas drum ya, drumnya itu ada 6, misalkan 6 mikrofon ini. Nah, kita tinggal pencet grup ya, tinggal pencet grup. Seumpama tadi sudah kita ekualisasi semua ya, yang untuk hi-hat, kemudian untuk tom, kemudian yang untuk cymbal, untuk snare, untuk kick, semuanya kita sudah ekualisasi. Lah, kelanjutannya kita tinggal memencet tombol grup di sini. Yang akan kita masukkan ke grup mana? Nah, kalau di sini ini ada fasilitas grupnya hanya 1 dan 2 dan 3 dan 4.
Jadi hanya 4 grup saja. Tapi karena ini mixer juga ya katakan belum profesional banget ya. Kalau profesional banget itu di sini nanti grupnya ini bisa dibedakan untuk L dan R. Jadi kita bisa main di grup 1 hanya grup 1 saja, grup 2 itu hanya grup 2 saja, dan grup 3 hanya grup 3 saja, sampai grup 4 itu hanya mono bisa keluar satu-satu. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Jadi ini harus main 1 dan 2, 3 dan 4 kayak gitu ya. Ya beda lah, beda kelas. Nanti kalau sudah kita belajarnya ke tahap yang lebih tinggi lagi, nanti fasilitasnya akan ada tambahan, artinya grup itu ada balance ya, ada pen potnya yang bisa kita mainkan untuk ke kiri dan ke kanan. Kira-kira seperti itu. Nah, kelanjutannya tadi setelah kita misalkan sudah setting ekualisasinya, kemudian kita pencet grupnya. Misalkan yang ini bagiannya 8 ya, misalkan 8 yang akan kita grup tadi untuk drum, ya kita pencet dari channel 1 sampai dengan 8. Lah, yang akan dimasukkan masuknya ke grup mana? Grup 1 2 apa grup 3 4? Kalau grup 1 2 ya kita pencet di sini yang ada keterangannya 1 2. Atau mungkin 34 ya 34, tapi jangan gabung-gabung, jangan dioplos ya bos. Jangan dioplos antara 1, 2, 3, 4, jangan dioplos. Kalau misalkan untuk komposisi drum itu masuknya ke grup 1, 2, ya semuanya 8 channel ini 1, 2 semua. Jangan ada yang 3, 4 ya bos, nanti jadi settingannya kacau nanti ya. Nah itu seperti itu. Kemudian fungsi dari grup ini sendiri juga bisa menjadi dorongan sinyal, artinya bisa menambahkan dB. Jika kemudian grupnya ini pada fadernya kita naikkan, kita dorong ke depan ini, maka otomatis akan menambahkan dB. Jadi memberi tambahan power gitu. Semisal kita di sini udah ngos-ngosan nih, di feedernya ini udah ngos-ngosan. Lah, kalau sudah masuk grup ini, kita tinggal dorong grupnya saja, set, maju ke depan, dan otomatis suaranya akan powernya lebih bertambah ketimbang kita menggunakan fader tunggal ini. Kemudian pada bagian sini, di sini juga ada main outnya bos. Artinya ini bisa dipakai untuk kontrol dari masing-masing grup itu tadi. Semisal grup 1 2 ya. Ini bisa difungsikan sebagai kontrol dari drummernya ya, pemain drumnya itu bisa diberikan kontrol dengan output 1 2. Jika kita menggunakan di sini fasilitasnya adalah grup 1 dan 2. Kemudian jika 3 dan 4 ya tinggal kita main 3 dan 4. Misalkan 3 dan 4 ini difungsikan untuk keyboard ya. Karena kadang musik dengan kategori pop itu keyboardnya tidak satu ya, bisa jadi 2 tumpuk gitu, atau mungkin 3 dengan pemain yang lain, artinya 1 megang 2, 1 megang 1 gitu ya. Nah itu juga kita bisa masukkan ke grup 4, 3 dan 4, itu juga kita bisa mainkan. Atau jika kemudian itu tidak dimasukkan ke grup, nah kita bisa masukkan juga vokal. Vokalisnya misalkan katakan kayak pemain hadroh, itu kan biasanya minimnya itu 4 bos, pemain hadroh vokalisnya. Lah jika kemudian settingannya sudah kita atur, tadi di sebelah sini untuk drum ya, misalnya ini untuk drum, atau mungkin untuk peralatan hadroh di sini. Nah yang bagian sini kita bisa bagi untuk vokal, misalkan vokalnya 4, lah kita bisa masukkan grup vokalnya itu ke grup 3 dan 4. Dan ini juga nanti yang output grup 3 4 ini spesialis bos. Jadi ini nggak akan kecampuran misalkan terdapat instrumen lain gitu ya. Contoh katakan acara organ tunggal ya, acara solo organ itu, semisal kita menggunakan grup yang kita pakai grup 3 dan 4, dan jika 3 dan 4 ini dipakai untuk vokal, ya berarti suara keyboardnya tidak akan masuk ke 3 4 ini. Jadi seperti itu bos, prakteknya nanti di lapangan seperti itu. Jadi mana-mana yang masuk grup lah, disitulah yang kemudian outputnya ini bisa kita gunakan, artinya untuk kontrol lah. Kadang kan pemain drum atau mungkin apa butuh kontrol untuk dirinya sendiri supaya dia yakin gitu, yakin bahwa ini saya
apa ya, bermain drum, keluar suaranya apa enggak gitu ya ke output. Ya output FOH-nya itu kan jauh di sana, jadi kadang dari belakang itu nggak terdengar, akhirnya menimbulkan tidak percaya diri, kemudian mainnya juga ya acak-acakan lah, artinya kadang lebih kencang dan lebih cenderung akhirnya merusak alat ya karena tidak ada kontrolnya. Tapi kalau ada kontrolnya ya bisa jadi mungkin tidak pakai speaker, bisa jadi hanya pakai headset saja atau pakai headphone seperti ini. Itu juga bisa saja ya bos ya. Jadi apa tergantung nanti prakteknya di lapangan, kebutuhannya seperti apa. Kalau misalkan cukup dengan headphone seperti ini ya cukup, tidak masalah. Kalau misalkan dibutuhkan kontrol monitor ya kita bisa ambil dari grup out ini. Oke bosku, sekarang kita masuk pada prakteknya bagaimana cara menggunakan grup, atau dengan kata lain tidak grup, mungkin bisa jadi sub ya, tulisannya sub. Itu juga sama, artinya fungsinya untuk membuat sebuah rangkuman atau menyatukan, katakan begitu, atau mengelompokkan. Nah sekarang ini perumpamaannya pada bagian sini. Pada bagian sini saya klasifikasikan tadi, seumpama misalkan vokal ya, vokalnya hadroh, katakan vokal 1, vokal 2, vokal 3, vokal 4. Nah, ini saya contohkan saja satu ya, satu ini yang sedang saya pakai ini, vokal yang sedang saya pakai, atau mikrofon yang biasa saya gunakan di sini, mic condenser yang Behringer C1. Nah, kemudian cara membuat grupnya adalah seperti ini bos, kita tinggal pencet saja. Semisal di sini ada mikrofon 4 ya, 4 yang akan kita gunakan, 4 yang akan kita masukkan ke dalam satu grup, ya kita tinggal pencet saja kebutuhannya. Kebutuhannya itu ada di mana? Misalkan kita mau masukkan ke grup 1 2 ya. Di sini ada keterangannya 1 2, ini 3 4. Misalkan kita akan masukkan kemana? Masukkan ke grup 1 2 ya, berarti kita tinggal pencet grup yang 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ada 4 mikrofon umpamanya seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Contohnya satu saja, ini punya saya, dan kita dorong grupnya. Jika kemudian dirasa powernya itu kurang atau mungkin butuh di balance lagi dengan instrumen-instrumen yang lain, maka kita tinggal naikkan fader grup 1 2-nya. Bosku, silakan dengarkan. Ada perbedaan, artinya ada peningkatan dari dB suara yang dihasilkan, pasti akan lebih kenceng ketimbang kita menggunakan hanya dengan feeder dari channel ini. Dan pada bagian sini juga kelihatan bos, di sini ada level meternya yang menunjukkan bahwa grup 1 2-nya itu sudah masuk ke sini, dan otomatis juga nanti keluar ke outputnya, ke main outnya di sini itu juga akan lebih kenceng. Artinya dB-nya bisa bertambah. Dan ini juga bisa keluar lewat out dari grup yang ada di lubang atas itu. Itu juga bisa keluar grupnya di sini, artinya fader yang dari sini, master grupnya kita naikkan, maka di situ otomatis suaranya akan keluar sesuai dengan pengelompokan grupnya. Semisal grup 1 2 ya berarti yang keluar grup 1 2, 3 4 ya 3 4. Misalkan 1 2 itu untuk vokal, ya berarti yang dibutuhkan untuk kontrol vokal adalah grup 1 2 yang ada di line out-nya 1 2 itu. Oke ya bos, ada peningkatan bos. Sudah terlihat ya di sini level meternya, kemudian suara saya juga terlihat juga ada peningkatan dB-nya yang menjadi bertambah. Kemudian seumpama katakan kita akan memberikan musiknya, kita coba play musiknya di sini. Ini masih dengan feedernya channel, belum masuk ke feedernya grup. Umpama katakan kita di sini tadi vokal ya, bagian sini vokal, kemudian ini seumpama kita akan memasukkan keyboard dari organ tunggal ya, solo organ. Kita tinggal masukkan, dibedakan ya, tadi vokalnya di 1 2, nah kemudian keyboardnya atau organnya itu di grup 3 dan 4. Kita bedakan, jangan nyampur di sini ya, jangan nyampur pakai 1 2 semua. Kita pisahkan di sini menjadi 3 4. Sorry. Ya, kita tinggal pencet
3 dan 4, kemudian ya umpama ya ini ada di 20 dB minus 20 dB masih segini, kemudian kita dorong grupnya jika kemudian dirasa masih belum sebanding dengan yang lain atau belum sebanding dengan vokalnya. Kita akan naikkan ininya. Oke, jadi ada peningkatan ya di sini. Oke, katakan kita di sini main di 0 dB. Begitu grupnya kita naikkan, otomatis maka nilai dB-nya dari keyboard ini akan bertambah. Ini master LR-nya dan ini adalah grup 34, ini grup 12. Grup 12 ini untuk mikrofon saja. Jadi ketika saya tidak berbicara maka level meternya juga akan diam. Ini untuk keyboardnya. Saya turunkan, maka di sini juga akan level meternya tidak mengeluarkan, artinya tidak menyala LED-nya, dan ini juga suaranya otomatis akan menjadi lebih rendah ketimbang tadi pada saat kita menggunakan grup. Jadi seperti itu ya bos, kira-kira penggambarannya apa yang bisa kita lakukan dengan grup atau out group dari mixer audio ini. Oke bos, begitu saja apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang fungsi dari group out. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.